Shalom, umat Tuhan yang Kristus kasihi. Saat ini kita telah berada dalam minggu-minggu penantian atau minggu-minggu Advent. Apa saja yang harus kita perhatikan selama kita menjalani minggu-minggu Advent? Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Yesaya pasal 58 ayat 10 bagian C. Demikian adalah bunyi firman Tuhan. Dan kegelapanmu akan seperti, saya ulang, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, coba bayangkan kita pergi ke suatu tempat yang sangat jauh di malam hari dengan motor atau kendaraan tanpa lampu. Perjalanan kita pastilah tak nyaman dan sangat berbahaya karena kita tidak dapat melihat apa yang ada di depan kita. Andaikan pula bumi ini gelap tanpa cahaya penerang, takkan ada aktivitas yang bisa dilakukan manusia. Tanpa penerang, semua manusia mengalami kesulitan di segala hal. Cahaya adalah sesuatu yang benar-benar kita perlukan dalam kehidupan ini. Sebelum bertemu Kristus, dahulu kita berada di dalam kegelapan, di bawah kendali dan kuasa si iblis. Namun, setelah menerima Kristus yang adalah sumber terang itu, dan kita diselamatkan, kita tidak lagi berada dalam kegelapan, melainkan hidup di dalam terang Kristus dan disebut sebagai anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, sudah seharusnya kita memancarkan terang, yaitu memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Pada waktu itulah terangmu akan mereka sebagai fajar. Yesaya 58 ayat 8. Umat Tuhan yang berbahagia, hidup di dalam terang berarti hidup di dalam kesalehan atau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena itu milikilah kesalehan yang sejati, bukan kesalehan yang palsu. Hidup dalam kesalehan sejati terlihat dari buah-buah pertobatan yang dihasilkan. Matius 3 ayat 8. Hidup dalam kesalehan sejati mengikuti Tuhan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, tidak suam-suam kuku. Jika kita hanya setengah-setengah mengikuti Tuhan, maka bayangan kehidupan masa lalu yang penuh dengan dosa akan terus membayangi setiap langkah kaki kita. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Ia akan terus berusaha menghalangi seseorang supaya tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan. Tidak hanya dengan godaan untuk berbuat dosa, iblis juga berusaha menyerang manusia melalui pikiran-pikiran negatif, roh intimidasi, dan sebagainya. Iblis menggunakan berbagai taktik dan strategi untuk menarik seseorang kembali kepada kehidupan lamanya dan menjauhkannya dari sumber terang itu. Oleh karena itu, teguhkanlah hati untuk tetap berada di jalan Tuhan, supaya terangnya
menerangi setiap langkah kita. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Efesus 5 ayat 8b dan ayat 9. Umat Tuhan yang berbahagia, marilah kita menjalani minggu-minggu Advent ini dengan hati yang bersih demi menyambut perayaan kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya Guru Jemaat Deber Tabue, pelayan Jemaat di GKI Silo Entrop, mengucapkan selamat memasuki dan menjalani minggu-minggu Advent di tahun ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati. Atas nama Majelis Jemaat yang menyampaikan selamat memasuki minggu Advent dan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2022 pada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Shalom. Kami dari BP dan semua ibu-ibu PW GKI Silo Entrop mengucapkan Selamat Natal 25 Desember dan Tahun Baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki minggu Advent pertama sampai Advent keempat, dan menyambut Natal 25 Desember 2022 dan Tahun Baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita di tahun yang baru.